Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi Abdullah dengan nomor NPM 101204777 dari kelas F. Video ini diajukan untuk memenuhi persyaratan evaluasi akhir semester jurusan Sumber Daya Manusia atau SDM. Nah, akan mempresentasikan tentang konsep perencanaan tenaga kerja, latar belakang, hakikat, makna, tujuan, fungsi, faktor, dan makna perencanaan tenaga kerja. Nah, langsung saja ke slide yang pertama mengenai latar belakang perencanaan tenaga kerja. Nah, perencanaan sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan pokok dalam setiap organisasi. Nah, perusahaan yang ditangani oleh suatu unit khusus yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki keahlian di bidangnya. Bisa dikatakan seseorang yang memiliki keahlian ini dia bisa diambil contoh seperti HRD dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu sumber daya manusia merupakan faktor utama yang menentukan hidup atau matinya sebuah organisasi, baik organisasi bisnis maupun sosial. Nah, jadi seseorang yang memiliki keahlian ini sangat diperlukan sekali, karena memang bisa diambil contoh seperti yang tadi, HRD ini tidak boleh asal-asalan dalam menentukan sumber daya manusia, karena sumber daya manusia sangat menentukan untuk ke si perusahaan atau organisasi untuk kedepannya seperti apa. Nah, oleh karena itu sebuah organisasi atau perusahaan mengharapkan terus eksis dan berkembang, mengalami kemajuan dan perbaikan secara berkelanjutan. Nah, harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan SDM melalui sebuah perencanaan sistematis dan dinamis. Lanjut ke slide berikutnya, yaitu tentang hakikat sumber daya manusia. Nah, perencanaan merupakan sebuah keinginan yang kuat dari suatu organisasi atau perusahaan untuk memberikan jaminan baik jangka pendek maupun jangka panjang tentang pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia. Nah, hakikatnya sebuah penjamin tentang sistem pemenuhan sumber daya manusia agar ada kepastian berkelangsungan organisasi atau perusahaan dalam berbagai situasi dan kondisi yang berubah serta cepat. Nah, lanjut ke makna SDM atau sumber daya manusia. Menurut para ahli, yang pertama yaitu Mertoyo 1992 adalah dapat ditingkatkannya kemampuan dan keterampilan sikap karyawan atau anggota organisasi sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai sasaran-sasaran program atau tujuan organisasi. Nah, ada juga menurut peneliti yang selanjutnya, yaitu menurut Hamali 2016 menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen perorganisasian sumber daya manusia. Nah, itu menurut para ahli. Nah, selanjutnya yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Nah, faktor ini ada dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor internalnya dulu. Nah, faktor internal yaitu faktor yang ada di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, seperti contoh ada informasi manajemen, organisasi, sistem manajemen keuangan, ada sistem marketing, dan ada sistem manajemen pelaksanaan. Nah, memang masih ada beberapa dari faktor internal tersebut. Saya hanya memberikan contoh dari faktor internal hanya beberapa. Nah, ada yang selanjutnya yaitu faktor eksternalnya. Nah, faktor eksternal yaitu merupakan sesuatu yang ada di luar organisasi tersebut atau di luar perusahaan tersebut. Seperti contoh ada faktor ekonomi nasional dan internasional global. Nah, ada juga
faktor sosial, politik dan hukum, faktor teknologi, faktor pasar tenaga kerja dan pesaing. Nah, saya ambil contoh dari faktor teknologi. Seperti yang dari awal saya bilang, perusahaan harus tetap eksis atau harus berkembang dari bidang teknologi, karena memang ikuti zaman sekarang teknologi sangat berkembang pesat, dan memang seperti berita-berita atau apapun dari luar, kita harus tetap update supaya lebih baik untuk perusahaan-perusahaan tersebut atau bagi organisasi tersebut. Nah, lanjut ke slide yang berikutnya, itu tentang tujuan perencanaan sumber daya manusia atau SDM. Tujuannya yaitu memfasilitasi keefektifan organisasi yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang bagi organisasi. Nah, lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang fungsi dari perencanaan sumber daya manusia atau fungsi dari perencanaan SDM. Nah, perencanaan strategis untuk mendapatkan dan memelihara kualifikasi sumber daya manusia yang diperlukan bagi organisasi atau perusahaan. Nah, dalam mencapai tujuan perusahaan, perencanaan SDM memiliki hubungan yang terintegrasi dengan manajemen SDM. Ya, yang disebut manajemen SDM ini seperti yang tadi HRD lah dalam perusahaan, karena memang SDM ini sangat terpaku pada HRD-nya seperti apa. Dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.